pada sistem hitung lagi tadi, karena 3 faktor itu atau 3 masalah tersebut tadi, maka kita menggunakan faktor-faktor ini, yaitu pertama faktor distribusi saat maksimum daripada waktu kondisi beban maksimum, lalu di situ diukur berapa faktor distribusinya. Ini bisa, ini jalannya sudah saya jelaskan pada saat saya menjelaskan tekanan jatuh. Kemudian faktor losses. Faktor losses ini nanti akan saya jelaskan sendiri. Lalu ada lagi koreksi ketidakseimbangan. Nah, ini juga semuanya kita perkirakan. Jadi nggak bisa pasti enggak. Ini karena harus berubah, dan ini kita perkirakanlah dengan suatu sistem. Faktor distribusi sama dengan yang dijelaskan pada saat kita menghitung jatuh tekanan. Faktor losses merupakan faktor yang mengkompensasi berubah-ubahnya besar beban sepanjang periode 1 hari. Nah, ini kita sebut dengan faktor losses. Faktor ini besarnya berhubungan erat dengan faktor beban atau biasanya disingkat L pada sistem dengan rumusan yang rumus ini dapat secara empiris, yaitu F sama dengan 0,2 dikalikan L ditambah 0,8 dikalikan L kuadrat. Inilah rumusnya, ini empiris. L faktor beban. Faktor beban itu adalah sebetulnya harga rata dibagi harga puncak dalam sehari. Itu disebut faktor beban. Ini ya, F sama dengan 0,2 L tambah 0,8 kali L kuadrat. Koreksi ketidakseimbangan untuk mengkompensasi adanya beban yang tak seimbang, terutama di jaringan tekanan rendah. Kalau tekanan menengah itu sedikit sekali lah dapat diabaikan, kecuali kalau sistemnya memang dia bisa tak seimbang, seperti sistem yang di Jawa Tengah itu kadang-kadang di tekanan menengahnya keseimbangan juga tidak bagus. Tapi kalau sistem yang di Jawa Timur ini selalu seimbang dengan menengahnya. Karena apa? Karena trafo distribusinya memakai delta Y atau zigzag Y. Kemudian di sistem tekanan menengahnya memang trafo di gardu induknya dipakai adalah Y delta. Nah, sehingga pasti seimbang. Nah, itu nanti akan saya jelaskan pada bab yang akan datang, yang bukan lagi mengenai teori dasar ya. Nanti akan jelaskan kenapa kok Jawa Timur begini, Jawa Tengah ini akan jelaskan. Ini dalam rangka supaya kita kalau sudah mendesain bisa tahu, oh harus begini supaya bagus. Untuk mengenai harga faktor koreksi ini berkisar berapa, maka dapat dilakukan pengukuran, di mana hasilnya dibandingkan dengan hasil penghitungan yang memiliki faktor koreksi 1. Misal seperti ini ya. Hasil perhitungan dapatkan losses X kWh, tapi sedang pengukuran dapatkan E kWh, maka faktor koreksinya adalah R per X kali 1. Itulah kira-kira namanya ya. Dan sebetulnya faktor koreksi ini juga selain menghitung mengenai ketidakseimbangan, juga sebetulnya dia termasuk untuk menghitung adanya sambungan-sambungan yang kendor di konektor. Nah, ini semua sudah tercakup di sini. Nah, ini rumus losses pada jaringan menengah. Ini adalah rumus yang sudah memakai semua faktor. Ini saya kira bisa dibaca sendiri. L sama dengan 365 kali 24 kali M kali R kuadrat kali KM kali FM kali KTSM. Nah, ini semuanya di sini ada. Ini hampir sama dengan nanti kalau di tegangan rendah seperti ini juga hampir sama lah. Hanya bedanya harga-harga faktor tadi beda. Di tekanan sekian, mungkin nanti tekanan sekian itu nanti diperkirakan dari pengukuran atau mungkin juga dari pengalaman-pengalaman kita. Lalu ini untuk rugi-rugi trafo. Ini ada rugi non beban dan rugi berbeban.
Jadi seperti tadi saya jelaskan, rumus di atas itu digunakan pada saat perencanaan suatu sistem jaringan. Lalu kalau pada operasional gimana ya? Kalau kita pakai rumus-rumus tersebut juga agak sulit ya. Karena kadang-kadang kita pengen setiap bulan lihat losesnya sekian. Wah, kita ngitung kalau pakai rumus. Nah, harganya itu kadang-kadang juga berubah. Jadi, untuk menghitung losses kita tidak pakai rumus. Kenapa? Karena di dalam praktek menghitung losses ya, losses selalu dihitung berdasarkan transaksi jual beli. Jadi kita nggak bisa pakai rumus tersebut, karena apa? Rumus tersebut itu sebetulnya hanya menghitung rumus teknik saja. Non tekniknya itu nggak bisa dirumuskan. Itu masalah tabiat orang, masalah ketelitian orang dan lain sebagainya, itu yang non teknis. Seperti tadi sudah saya sebutkan, ada 3 tadi ya, non teknis, pencurian, kemudian salah administrasi, kemudian juga pemakaian sendiri, ketiga ya. Jadi secara singkat definisi dari losses itu adalah sebagai berikut. Kalau dalam praktek, losses adalah perbedaan energi yang dibangkitkan, jadi yang diukur di gardu induk dan hal ini ya, dikurangi energi yang dijual selama kurun waktu tertentu, misalkan 1 bulan, 1 tahun dan lain sebagainya. Lalu energi yang dijual di mana? Ya di meter pelanggan. Itu dibaca semua dengan dijumlah. Nah, itulah merupakan energi yang terjual. Beda antara losses yang diukur di gardu dengan yang dijual, itulah yang disebut losses. Beda energi, beda energi atau beda KWH yang diukur di gardu dan di yang dijual, itu yang disebut dengan losses. Nah, ini meliputi apa? Ya losses teknik dan losses non teknik. Jadi dalam praktek kita nggak sulit, kita tinggal melihat meter, menjumlahkan, kemudian kita menguranginya. Sudah selesai. Ada masalah nggak? Ada. Yaitu apa? Pada saat kita melihat bahwa setelah dengan pengukuran prosesnya tinggi, kita kan harus ingin, nggak bisa ini losses tinggi karena jadi merugikan ini. Lossesnya kita perkecil. Nah, di sini timbul masalah. Gimana cara kita memperkecil? Di mana terjadi losses itu? Nah, ini tidak akan saya terangkan sekarang karena ini cukup rumit juga sebetulnya ini. Tanya aja sama teman-teman Bapak Ibu atau teman-teman mas-mas semuanya ini yang kerja di PLN. Gimana sih nurunkan losses, sulit atau enggak? Pasti mereka bilang sulit. Kalau ada yang bilang mudah itu enggak benar. Karena seperti PLN, contohnya PLN Jawa Timur sudah sekian tahun untuk menurunkan losses dari 2 digit menjadi 1 digit. Itu enggak sehari 2 hari, enggak bulan, tahun baru bisa turun. Karena apa? Karena paling repot juga menyangkut pelanggan di orang-orang yang suka mencuri listrik. Kan sulit kita, kamu jangan nyuri. Ya enggak bisa. Lawan nyuri denda, bayar denda, nanti nyuri lagi dia. Karena menurut hitungan, kemungkinan juga hitungan dia, saya dengan nyuri lebih untung daripada saya nggak nyuri. Itulah masalahnya. Daripada saya nggak nyuri denda, nyuri dengan denda saya lebih untung daripada kalau saya nggak nyuri. Misalkan itu salah satu yang membuat sulit kita menentukan losses. Kemudian juga ketelitian dari waktu kita membuat rekening, itu juga sulit itu. Kalau orangnya nggak teliti, salah-salah terus. Nah, kalau pemakaian itu lebih sulit, lebih gampang untuk diturunkan. Dicek aja, udah ini lampunya bikin 1 rumah, bikin 3 aja, nggak usah 10. Nah, itu turun nanti pemakaian sendiri. Saya kira itu ya, nanti kita akan meneruskan ini dengan bab mengenai isolasi, karena ini juga penting. Sekian dan terima kasih.